Oke, masih lanjut lagi di ngobrol santai tapi serius. Kita lanjut lagi ngobrol kita yang kemarin karena ada pertanyaan, Pak, kenapa kok database itu yang utama? Kenapa kok nggak yang lain? Gini, sebagai marketer, data sangat penting. Data sangat kita butuhkan. Kenapa kita butuh data? Karena dengan data kita tahu tujuan kita. Kita harus tahu berapa target kita. Data tentang target kita. Kalau sudah tahu, kalau ada data, kita akhirnya tahu bagaimana cara proses kita menempuh ke sana. Dan yang ketiga adalah kita akhirnya jadi tahu resource yang dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan untuk tim leader. Jadi data itu perlu agar tim leader tahu sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Dan yang utama adalah cara pelaksanaannya dan pemantauannya. Jadi data itu perlu, baik data yang akan maupun data yang telah kita peroleh itu harus tercatat. Data itu perlu untuk menganalisa rasio closing kamu, menganalisa tentang kemampuan kamu, pencapaian kamu, dan lain sebagainya. Data itu nomor satu. Database harus kamu miliki agar kamu nggak ngeblank tengah jalan. Kalau mau ngutip seorang penulis ya, namanya Dan Zarella. Dan Zarella ini penulis buku The Social Media Marketing tahun 2009. Tahun 2009. Di zaman kamu pakai sosmed masih untuk ngeluh, masih untuk status alay, dia sudah buat buku tentang The Social Media Marketing. Kemudian juga nulis buku tentang The Facebook Marketing tahun 2010. Dia menulis adalah begini, marketing with data is like driving a car with eye closed. Maksudnya apa? Pemasar, marketer tanpa data itu seperti kamu mengemudi dengan mata tertutup. Kamu nggak akan tahu mau kemana, ya. Kamu nggak akan tahu mau kemana. Pertanyaannya, Pak, gimana cara memperoleh database? Gimana cara kita memperoleh database sebagai seorang marketer baru? Ada dua cara. Yang paling mudah, kita kan kalau saya tipikal orang pemalas. Jadi saya akan cari yang paling mudah dulu, baru kita pikir yang sulit. Cara termudah untuk memperoleh database adalah kamu cari data pengguna produk lain di luar produk yang kamu jual. Contoh, kalau kamu marketing landing, kamu cari data nasabah funding. Kamu harus lakukan cross-selling. Apa itu cross-selling? Adalah menjual produk tertentu dengan menawarkan produk lain yang berbeda jenis. Ya, ketika dia sudah jadi nasabah funding, tawari produk lain, produk lending. Mungkin dia punya usaha, dia butuh dan lain sebagainya, tawarkan. Jadi kamu lakukan cross-selling, itu yang paling gampang. Jadi paling gampang pertama adalah kamu cari data produk lain. Ketika kamu marketing lending, kamu cari data nasabah funding. Sebaliknya, ketika kamu marketing funding, kamu harus cari data nasabah marketing lending. Kamu lakukan cross-selling, ya. Kamu cross-selling, kamu tawarkan produk lain. Nah, itu yang cara paling gampang untuk pemalas, ya. Cara kedua adalah melakukan upselling. Ketika kamu, kalau tadi kan kamu cari data tentang pengguna produk lain di tempat kamu kerja, ya. Kalau ini kita lakukan upselling, kamu cari data yang sudah menggunakan produk itu, kamu tinggal lakukan top selling. Contohnya adalah nasabah mungkin dia sudah mengajukan kredit untuk jangka waktu 4 tahun atau mungkin 3 tahun, ya. Kamu cari data yang akan habis dan jatuh tempo. Ketika dia masih kurang 6 bulan lagi atau 6 kali angsuran, kamu cari data-data itu, kamu lakukan upselling, kamu tawarkan lagi, Pak, apa nggak mau ngajukan lagi untuk kebutuhan lainnya. Itu kamu kan lakukan upselling. Upselling adalah kalau pengertiannya, ya, upselling itu strategi marketing dengan cara menawarkan produk yang sama dengan nilai manfaat yang lebih besar, ya. Kalau mungkin kamu marketing funding, mungkin sekarang ada promo, mungkin tabungan berhadiah, tawarkan aja, Pak, tabungan apa ini bisa ditambah nih, kita ada promo, kalau nabung sekian dapat hadiah ini, nabung sekian dapat hadiah ini, atau penempatan dana sekian kita ada hadiah ini. Nah, lakukan seperti itu, lakukan upselling. Jadi dua tadi adalah cara untuk pemalas seperti saya, ya. Jadi cara mudah cari database untuk seorang pemalas. Kamu gak usah mikir yang terlalu rumit, ambil cara yang mudah. Jadi dengan cara mencari data tadi, kamu lakukan cross-selling, kamu cari data pengguna produk lain, kamu lakukan upselling, kamu cari data pengguna produk yang akan kamu jual, kamu lakukan lagi
tawarkan ulang, tawarkan manfaat yang lebih besar, jadi seperti itu. Dan cara yang ketiga yang mungkin agak naik level lagi adalah kamu cari new customer dengan cara apa? Mengumpulkan data pada saat pameran atau event-event tertentu. Contoh nih, kalau kamu ngadakan pameran, kamu sebagai marketing kamu harus manfaatkan momen itu untuk nyari database nasabah baru. Tanya nomor teleponnya, tanya alamatnya, data tentang dia kerja di mana, tanyakan semua. Itu gunakan sebagai data kamu, database. Nggak perlu kamu harus tawarkan langsung di saat itu, enggak. Suruh dia isi logbook, isi aja, tawarkan nanti berikutnya. Kamu hanya kan orang datang ke satu tempat itu belum tentu langsung ingin membeli produkmu ya. Ya kamu kenalkan dulu, ketika yang belum bisa jangan paksakan, kamu tanya aja datanya, ambil datanya nanti kamu langsung hubungi dia, Pak saya si ini yang tadi pameran gitu, catat nomornya, kasih biar dia nanti bisa nge-save nomor kamu. Ingat ya, mungkin sekarang nasabahmu belum butuh produk kamu, tapi karena kedekatan kamu sering intens hubungi dia, satu titik ketika dia butuh tentang produk itu yang dicari adalah kamu. Jadi jangan lupa jaga komunikasi dengan calon debitur maupun debitur yang sudah existing. Jadi itu cara yang ketiga adalah dengan mencari data untuk customer dengan mengumpulkan data saat pameran, atau mungkin kamu datang ke kantor, minta nomor HP-nya, kasih nomor HP kamu, catat, atau kamu catat di buku, di logbook dan sebagainya. Gunakan itu untuk mencari database kamu. Ya, itu cara yang paling mudah. Nanti akan saya bahas cara yang next level yang agak naik lagi caranya. Jadi itu tentang database. Kenapa perlunya database? Jadi ingat, seorang marketer tanpa data itu seperti kamu mengemudi dengan mata tertutup. Kamu akan nggak tahu kemana, kamu nggak tahu tujuanmu, dan kamu akan nabrak-nabrak. Jadi itu ini akan menjawab tentang sesi kita yang kemarin adalah kenapa database itu perlu. Yang kedua adalah terkait skill. Nanti kita akan bahas skill di sesi lain karena skill lebih kompleks, mungkin akan kita jadikan sesi tersendiri lah di luar tentang bagaimana cara membuat target kamu yang gak masuk akal menjadi masuk akal. Jadi ternyata itu semoga bermanfaat. Terima kasih.